Halo semua, dalam video kali ini kita akan membahas dan sama-sama belajar dari buku yang berjudul Al-Quran Bukan Kitab Sejarah yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Khalafullah. Saya ingin menyampaikan bahwa buku yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Khalafullah, Al-Quran Bukan Kitab Sejarah, adalah buku Muslim. Ini bukan buku Kristen atau buku yang dibuat oleh ulama abal-abal. Penerbit buku ini di Indonesia adalah Paramadina Institusi yang dipimpin oleh Anies Baswedan. Dan sebelum Anies Baswedan, pemimpinnya adalah Nurcholish Madjid. Jadi jelas bahwa buku ini adalah buku Muslim dan bukan karangan orang kafir. Jika teman-teman mau, bisa coba searching di Google dan beli secara online. Kita mulai aja ya. Di dalam buku Al-Quran Bukan Kitab Sejarah, Muhammad Ahmad Khalafullah dengan jujur mengakui bahwa silsilah Yesus di dalam Al-Quran tidak cocok dengan sejarah. Itu suatu kisah yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Dia menulis dengan detail dan menjelaskan sampai mengambil kesimpulan bahwa kisah keluarga Yesus dan silsilah Yesus dalam Al-Quran adalah contoh kisah yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Di dalam Al-Quran surah Al-Tahrim nomor 12, Maryam atau Maria atau Miriam disebut sebagai binti Imran. Jadi, Maria anaknya Imran. Imran dalam Al-Quran itu sama dan paralel dengan Amran dalam Alkitab Perjanjian Lama. Surat Al-Tahrim mengatakan Miriam atau Maryam adalah anak perempuan Imran. Oke, kita lihat ayat berikutnya. Dalam surat Ali Imran 35-36 dikatakan bahwa istrinya Imran mengandung dan melahirkan anak perempuan yang diberi nama Maryam binti Imran. Jadi jelas, ini anak kandungnya Imran, dan dia ditaruh di bait suci. Kemudian, setelah Miriam akil balik, dia diundi. Undiannya jatuh pada Zakaria. Dalam Al-Furqan 35 juga dikatakan bahwa Harun adalah saudaranya Musa dan menyertai Musa sebagai pembantunya, sebagai wasir. Sedangkan dalam surah Maryam ayat 27-28 dikatakan Maryam saudaranya Harun. Jadi, dari sini kita melihat bahwa di dalam Al-Quran, Maryam, Harun, dan Musa bersaudara, dan ketiganya ini adalah anaknya Imran, persis sama dengan catatan Perjanjian Lama. Nah, yang menjadi pertanyaan, kok bisa Maryam anaknya Imran, saudaranya Harun dan Musa, yang hidup tahun 1500-an sebelum Masehi, dikatakan sebagai Maria ibunya Yesus? Dalam bukunya, Muhammad Ahmad Khalafullah mengatakan ini adalah contoh kisah-kisah dalam Al-Quran yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Karena apa? Karena bagaimana mungkin Maryam anak Imran, saudaranya Harun dan Musa, menjadi ibunya Yesus? Dia dengan jujur mengakui tidak mungkin, karena mereka hidup 1570 tahun sebelum Masehi. Masa Maria hamil selama 1500-an tahun? Atau jangan-jangan ini adalah mujizat terbesar? Hal yang menjadi masalah bagi orang Muslim adalah tafsir-tafsir Islam memberikan pendapat yang tidak melihat konteks sejarah yang benar, hanya karena ingin membenarkan Al-Quran. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan sebenarnya Maria itu dikatakan saudaranya Harun bukan berarti saudara kandung, karena semua nabi dianggap bersaudara. Kalau menafsir semua nabi itu bersaudara, ini jelas tafsir asal-asalan. Kalau dianggap Maria yang hidup di abad pertama dan Harun serta Musa yang hidup 1500 tahun sebelum Masehi dianggap bersaudara karena semua nabi bersaudara, ini jelas ngawur sekali. Ini sama saja kita mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah saudaranya Daud
Dan di saat yang bersamaan, Yohanes juga saudaranya Sulaiman. Yang mana Sulaiman adalah anaknya Daud. Kacau kan? Ini tafsir yang konyol, yang terlalu dipaksakan, dan membuat kronologi sejarah menjadi gado-gado. Muhammad Ahmad Khalafullah mengakui dalam bukunya bahwa silsilah dalam Al-Quran adalah silsilah yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Oleh karena itu, dia menekankan dalam bukunya agar jangan melihat Al-Quran dari ketepatan kronologisnya. Jangan melihat berdasarkan ketepatan fakta sejarah. Karena hal-hal yang bersifat sejarah ini seringkali diabaikan dalam Al-Quran. Muhammad Ahmad Khalafullah percaya dan mengimani Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Namun, dia percaya kalau Allah mewahyukan Al-Quran bukan berdasarkan ketepatan sejarah secara kronologis, tapi Allah mewahyukan firman-Nya dengan cara berpuisi dan bersyair. Sehingga kalau sampai ada kejadian-kejadian dalam Al-Quran dan kisah-kisah itu tidak sesuai sejarah, itu karena Al-Quran adalah wahyu berupa puisi dan syair. Dari sini, kita mengetahui bahwa perlahan namun pasti, satu persatu klaim sepihak yang dijaga selama berabad-abad berguguran karena keterbukaan informasi yang ada. Kita tahu dengan jelas bahwa agama Islam sering dipengaruhi dan menyerap tradisi serta ajaran agama lain yang sudah ada sebelum Islam, baik itu Yahudi, Kristen, Zoroaster, Hindu, dan lainnya. Oleh karena itu, supaya lebih lengkap, kita harus tahu lebih jauh dari mana sebenarnya informasi awal bahwa Yesus adalah keluarga atau keturunan dari Imron, orang Lewi. Karena seperti kisah-kisah yang diserap dan diklaim dalam Islam, pasti juga ada kisah ini di luar Islam. Di dalam ajaran agama Mani atau Manisme, dalam agama Islam disebut agama Sabi'in. Sumber kisah ini, bahwa Yesus itu keturunan Imron, berasal dari ajaran agama Mani atau Sabi'in ini. Apa itu agama Mani? Mani adalah nama orang yang hidup di abad ketiga Masehi. Dia berasal dari Iran. Dia mengklaim bahwa Parakletos yang diucapkan Yesus adalah dirinya. Jadi, Mani mengklaim bahwa dia adalah penutup semua nabi. Ada yang pernah dengar nggak klaim seperti ini? Agama Mani yang muncul di Persia pada abad ketiga Masehi ini sangat mengenolakan Yesus. Agama ini percaya ada 11 nabi dan ada 4 nabi terutama, dan Yesus merupakan salah satu dari 4 nabi utama itu. Pertama adalah Zoroaster, kedua Siddhartha Gautama, ketiga dan yang terbesar adalah Yesus Kristus anak Maria, dan yang keempat adalah nabi terakhir penutup semua nabi yang adalah Mani itu sendiri. Dalam kitab sucinya yang bernama Harangawaita, dijelaskan dalam pasal pertama, Yesus anaknya Maryam, dan Maryam adalah anaknya Musa, dan Musa anaknya Imron. Jadi, ajaran yang mengajarkan Yesus itu masuk keluarganya Imron, yang sebelum zamannya Islam, adalah ajaran dari agama Mani ini. Hanya saja, kalau dalam Al-Quran, posisi Maryam sebagai saudara Musa, sedangkan dalam ajaran Mani, posisi Maria sebagai anaknya Musa. Namun sesuatu yang sama adalah klaim bahwa Yesus adalah keturunan Imron orang Lewi. Dari sini, kita bisa melihat bahwa Islam bukan agama yang pertama mengajarkan Yesus adalah keluarganya Imron. Jauh sebelum Islam lahir, agama Mani sudah mengajarkan Yesus keluarganya Imron. Kita tahu bahwa Kristen dan Yahudi adalah dua agama yang berkonflik, bahkan sampai menumpahkan darah, saling menindas dan saling melakukan persekusi. Tapi, baik agama Kristen maupun Yahudi menuliskan silsilah yang sama. Lukas mencatat silsilah Yesus sebagai keturunannya Eli. Nah, orang Yahudi yang membenci dan menolak kekristenan menyebutkan kisah yang sama di dalam Talmud, bahwa Yesus adalah keturunan Eli.
Semua silsilah ini ditulis ratusan tahun sebelum Islam lahir. Dari sini kita belajar bahwa cendekiawan sekaligus ulama besar Islam sendiri pada akhirnya mengakui bahwa Al-Quran bukanlah kitab yang sesuai dengan sejarah. Dan kita juga mengetahui bahwa jauh sebelum Islam sudah ada agama Mani yang mengajarkan sejarah yang salah, bahwa Yesus adalah keturunan dari Imron yang juga diajarkan oleh Islam. Yesus Kristus penguasa saya memberkati kita semua. Diriku yang sedang dalam persimpangan, ku tak tahu kemana arah yang akan ku tuju. Ku bagaikan kapal yang terombang ambing di laut, hanya badai yang menemani, hitam pekan kelabu. Ingin ku cari secerca cahaya terang, tapi aku tak kuasa untuk mendapatkannya. Hanya jalan Tuhan, jalan terang dalam hidupku. Walau badai menerpaku takkan goyah. Bersama ku lewati segala rintangan, karena kuasa-Mu melebihi segalanya. Damainya hatiku bersama-Mu Tuhan, Kau dampingi aku selalu. Hanya jalan Tuhan, jalan terang dalam hidupku. Walau badai menerpaku akan goyah. Bersama-Mu ku lewati segala rintangan, karena kuasa-Mu melebihi segalanya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendukung channel Tanpa Ragi melalui Dana, BRI, dan Patreon. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan super chat, super thanks, dan menjadi member channel. Karena dukungan dari teman-teman, kami bisa melakukan berbagai pekerjaan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Selama ini, kami telah mendapatkan banyak ucapan terima kasih dari orang-orang yang diberkati oleh pekerjaan kita. Oleh karena itu, kami ingin memberitahukan kepada teman-teman yang telah mendukung channel Tanpa Ragi bahwa ada bagian kamu di dalam terima kasih yang kami dapatkan. Kami tidak dapat memberikan sesuatu yang lebih kepada teman-teman yang telah mendukung, selain berdoa supaya Tuhan memberkati kamu, keluarga kamu, dan apapun yang kamu kerjakan. Kita percaya bahwa Tuhan kita melihat apa yang kita kerjakan secara tersembunyi dan akan memberikan upahnya. Buat teman-teman yang belum bisa mendukung kami secara keuangan, teman-teman tidak perlu berkecil hati.
Karena teman-teman juga sudah mendukung kami jika teman-teman subscribe, memberikan jempol, dan membagikan link video ini ke kerabat dan media sosial lainnya. Oleh karena itu, kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati kamu, keluarga kamu, dan apapun yang kamu kerjakan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya beserta kita. Sampai jumpa.